Assalamualaikum teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Beyond Use Date obat. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu Susi Setiawati, Zulian Nurhalizah, dan Idris Alwi Syakar. Apakah ada yang tahu Beyond Use Date itu apa? Yap, Beyond Use Date atau sering disingkat dengan BUD sendiri adalah batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Yang dimaksud dengan kemasan primer di sini ialah kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat tersebut. Beyond Use Date tidak selalu tercantum dalam kemasan obat, sehingga dapat dikatakan bahwa BUD sendiri berbeda dengan expired date atau ED. Lalu, apa saja sih yang membedakan BUD dengan ED? Untuk lebih jelasnya, yuk simak pemaparan materi selanjutnya. Untuk pengertian BUD atau Beyond Use Date sendiri, yaitu batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Sedangkan ED atau expired date adalah batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan primernya dibuka. Untuk perbedaan yang kedua yaitu BUD tidak selalu tersedia pada kemasan atau brosur, sehingga farmasis harus memberikan informasi tentang BUD dari obat itu sendiri. Sedangkan ED obat tersedia pada kemasan yang telah diberikan oleh pabrik pembuat obat tersebut. BUD sendiri biasanya terdapat pada produk obat racikan, sedangkan ED biasanya terdapat pada produk obat komersial. Untuk yang terakhir, BUD dinyatakan dalam jam, tanggal, hari atau bulan yang ditulis oleh petugas farmasi rumah sakit. Sedangkan ED biasanya dinyatakan dalam bulan atau tahun yang ditentukan setelah obat diproduksi dan ditulis oleh pabrik pembuatnya. Lalu, bagaimana jika tidak terdapat informasi BUD obat pada brosur atau kemasan? Untuk itu, mari kita simak beberapa ketentuan BUD obat berikut ini. Yang pertama, sirup. Sirup sendiri terdiri dari dua jenis yaitu sirup kering dan sirup non-rekonstitusi. Sirup kering sendiri dapat disimpan selama 7-14 hari. Sedangkan untuk sirup non-rekonstitusi dapat disimpan selama 3 bulan sejak kemasan pertama dibuka. Yang kedua, tablet dan kapsul. Apabila dalam kemasan blister, dapat disimpan hingga mencapai waktu kadaluarsa. Dan apabila obat dikemas ulang, maka obat hanya dapat digunakan 6 bulan sejak obat dikemas ulang. Untuk yang ketiga ada krim dan salep. Pada kemasan tub atau pot, BUD obat tersebut adalah 3 bulan sejak kemasan dibuka. Yang keempat ada tetes mata. Tetes mata multidos, salep mata, tetes telinga, dan tetes hidung merupakan sediaan steril, sehingga untuk menghindari kontaminasi hanya dapat digunakan selama 28 hari sejak kemasan dibuka. Untuk yang terakhir, ada insulin. Insulin yang telah dibuka dapat digunakan selama 4 minggu. Dan apabila belum dibuka, insulin dapat disimpan di kulkas 2-8 derajat Celcius. Dengan syarat, insulin tersebut tidak boleh beku, sehingga dapat disimpan sampai tanggal kadaluarsa. Lalu, apa sih tujuan mengetahui BUD obat? Tujuan mengetahui BUD obat adalah mampu menentukan suatu produk obat masih berada dalam keadaan steril atau bebas dari cemaran mikroba, sehingga aman untuk digunakan. Cara mengetahui BUD obat sendiri
dapat diketahui dari cek informasi pada kemasan atau brosur obat. Sekian materi tentang BUD atau Beyond News Date yang dapat kelompok kami sampaikan. Sampai jumpa, dadah!